Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika ya. Apabila di penjelasan sebelumnya sudah kita paparkan ya, sudah kita tegaskan bahwasanya apa sih maksud dari Pancasila sebagai sistem etika, maka kali ini kita akan menegaskan ya, akan menguatkan kembali pemahaman kita tentang Pancasila sebagai sistem etika yang di dalamnya terdapat dimensi-dimensi ya, yang mampu menjelaskan bahwa Pancasila ini layak sebagai suatu sistem etika ya, pengetahuan baik dan buruk ya, yang nanti bisa menuntun bagaimana masyarakat akan bertutur kata, ya, berperilaku, ya, bersikap, ya, dan menghasilkan sesuatu dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Ya. Yang pertama, ya, ada dimensi ketuhanan. Ya. Ya, dimensi ketuhanan ini mengandung ya, pada sila pertama ya, mengandung dimensi moral yang berupa nilai spiritualitas. Ya, yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai-nilai agama yang dianutnya. Jadi kita sudah percaya nih sama keberadaan Tuhan ya, sebagai Sang Pencipta kita ya. Maka nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan dalam agama kita, ya, kepercayaan kita, yaitu harus kita aktualisasikan ya, untuk menuju manusia yang memiliki nilai spiritualitas. Hakikat sila ketuhanan ini terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral yang ada. Jadi kita meyakini ya sebagai bangsa Indonesia itu keberadaan Tuhan itu yang paling utama ya. Karena dari Tuhanlah ya kita bisa mendapatkan ya, pengetahuan ya, bisa mendapatkan berupa hidayah atau ilmu yang berkaitan dengan bagaimana ya, kita melakukan kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku ya. Yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama atau kepercayaannya ya. Jadi jangan sampai terlepas dari sana. Ya. Jangan sampai terlepas dari ajaran-ajaran nilai-nilai ketuhanan. Ya. Kalau kita sudah tidak percaya Tuhan, maka kehidupan kita ya akan brutal sekali. Ya. Tidak membentuk manusia yang baik, ya. Tidak membentuk manusia yang peduli terhadap keberadaan alam, lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Setiap prinsip moral yang berdasarkan pada norma agama memiliki kekuatan ya, yang harus dilaksanakan oleh penganutnya ya. Jadi kalau kita sudah bertuhan ya, pelajari ajaran-ajaran yang diwajibkan kepada kita ya, yang harus dihindari oleh kita ya dalam berbuat atau beraktivitas di kehidupan sehari-hari, karena ini kekuatan utama ya, kekuatan utama yang harus dilaksanakan. Jadi kita harus yakin ya bahwa Indonesia ya, merupakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan ya. Bukan berarti kita sebagai negara agama tertentu tidak ya, tapi kita berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan ya. Yang kedua, ya, sila kemanusiaan, ya, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, ya. Artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, ya. Kita perlakukan manusia itu dengan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Jangan sampai memperlakukan manusia ya, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Dengan meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
Supaya kita bisa memperlakukan manusia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku, ya kita harus paham dulu. Ya. Kita harus meningkatkan kualitas kemanusiaan kita dulu. Kalau kualitas kemanusiaan kita itu masih minim, masih rendah, ya kita tidak mampu memperlakukan manusia lain dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Kita tidak mau jadi manusia yang biasa-biasa saja, tidak mau. Maka tingkatkanlah ya kualitas kemanusiaan kita. Bagaimana kita mampu memperlakukan manusia dengan baik, ya, dengan dasar nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan kemanusiaan mengandung implikasi moral yang diungkapkan dengan cara kita, ya, dengan sikap kita, ya, yang adil dan beradab. Jangan sampai kita dicap sebagai manusia yang tidak beradab karena tidak mampu memperlakukan sama manusia itu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Kita harus menjamin ya tata pergaulan antara sama manusia itu bersendikan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebajikan, dan kearifan. Ya. Jangan sampai kita memperlakukan manusia itu dengan cara-cara yang keji, ya, cara-cara yang keji. Jangan sampai tindakan-tindakan menghilangkan satu ras, ya, menghilangkan satu suku, ya, yang terjadi di luar negeri sana, ya, itu terjadi di Indonesia, ya, dengan dibunuh, dibantai, ya, disiksa. Ini tidak mampu memperlakukan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka penting sekali kalau kita sudah kuatkan bahwa manusia Indonesia itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ya, salah satunya nilai kemanusiaan ini, ya, perlakuan kita terhadap sesama manusia itu harus ditingkatkan kualitasnya. Ya, kalau kita memanggil teman kita ya dengan nama yang sebenarnya, ya, bukan nama samaran atau nama sebagai bahan bulian, ya, tidak. Itu tidak mampu memperlakukan manusia dengan cara manusiawi. Kalau kita mau memberi makan ke teman kita, ke orang lain kita, ya, digunakan dengan cara-cara yang baik, dengan ramah, ya, santun, ya. Kasih makanan ke temannya, jangan dilempar. Ya, ini berarti kita belum bisa meningkatkan nilai atau kualitas kemanusiaan kita. Ya. Kalau ada teman yang memiliki kebutuhan khusus, ya, jangan dibully, jangan dihina, jangan didiskriminasi, ya, jangan dipersekusi. Ya. Ini belum menunjukkan nilai manusiawinya. Kemudian dimensi persatuan, ya, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, ya, kebersamaan, ya. Ada istilah satu untuk semua, semua untuk satu. Jangan sampai yang semua ini untuk ya, berdiri sendiri-sendiri, ya, bukan untuk satu kesatuan, bukan, ya. Dan satu negara ini, ya, satu identitas ini, ya, satu ideologi ini yang untuk semuanya, ya. Maka ya, persatuan ini terletak pada sendi hidup bersama sebagai warga bangsa, ya. Jangan lagi ada istilah ini keturunan etnis ini, ya, ini keturunan dari negara ini, ya. Jangan, ini keturunan dari bangsa ini, dari suku ini, sudah bukan lagi hal yang perlu kita bahas di dalam kehidupan bermasyarakat supaya hidup berdampingan dengan baik, ya, jangan bawa sara, ya, supaya kita terhindar dari perpecahan, ya. Karena tadi, ya, kita satu untuk semua, ya, semua untuk satu. Ya. Maka utamakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa negara ini yang utama, bukan kepentingan individu dan kelompok. Ya. Kalau kita bisa hidup tentram, ya, dengan bersatu, ya, kenapa kita harus menghujat, mengolok-olok orang lain, ya? Mengapa kita harus bermusuhan dengan orang lain? Ya, ini tidak ada manfaatnya. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi tekanan nilai yang bersifat memecah belah bangsa. Kalau kita sudah solid, ya, apapun, ya,
narasi yang dibangun oleh provokator yang ingin memecah belah bangsa ini tidak mempan ya pada diri kita. Karena kita sudah yakin ya ini hidup bersama, bukan hidupnya milik si A, kelompok si A, si B, si C, bukan ya. Tapi ini untuk hidup bersama. Mari ya kita kuatkan sendi solidaritas sosial kita ya. Kemudian kerakyatan ya, dimensi kerakyatan ini mengandung nilai bagaimana kita mampu menghargai orang lain ya, mampu mendengar pendapat orang lain ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan siap menerima hasil musyawarah atau kesepakatan yang sudah dibahas dan disepakati bersama. Jangan sampai saat kita belajar, saat kita di dalam kelas ya ada kawan kita yang bertanya, kita hujat ya, seperti itu aja ditanyain misalnya. Ini tandanya kita belum bisa menjadi pendengar yang baik ya. Belum tentu kita sudah paham, tapi orang lain juga paham kan belum tentu ya. Maka kita harus menghargai ini perbedaan yang ada di sekitar kita. Ada orang lain mengajukan pertanyaan, dihujat, ya seperti itu aja ditanyain, ya kamu nggak paham kok. Ini menandakan kita belum bisa menguatkan dimensi kerakyatan ya, dimensi musyawarah ya, dimensi demokrasi dalam kehidupan kita ya. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Ya, mari semua yang menjadi problem di negara ini harus kita selesaikan dengan musyawarah mufakat ya. Kedepankan akal pikiran yang sehat, bukan otot yang kuat ya, bukan ya. Artinya kita menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain ya. Kalau kita mampu menghargai orang lain itu berarti kita juga bisa menghargai diri kita sendiri. Kita perlakukan orang lain ya sama ya, itu berarti kita sudah menghargai diri kita ya. Sila kerakyatan juga mengandung nilai demokrasi ya, demokratis. Ya, ini pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Ada pemimpin itu kan berkat adanya rakyat ya. Pemimpin tidak bisa disebut sebagai pemimpin kalau tidak ada orang atau masyarakat yang dipimpin ya. Jadi pemimpin ya jangan jumawa ya, merasa oh saya paling hebat nih. Enggak, dia tidak bisa hebat tanpa kehadiran rakyatnya. Dan rakyat juga harus menerima kehadiran pemimpin karena mereka hadir juga dari rakyat juga ya. Dari orang-orang di sekitar kita ya, yang punya niat baik untuk memajukan kehidupan negara. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi ya. Jangan sampai ada misrelasi ya dengan pemimpin kita. Karena pemimpin hadir itu ya berkat adanya rakyat ya. Dan rakyat itu bisa sejahtera karena ada yang mengakomodir, ya ada yang memimpin. Jadi ini hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Jangan merasa saya hebat karena bisa jadi pemimpin, dan jangan merasa saya hebat karena saya bisa menghasilkan pemimpin. Tidak, maka butuh relasi yang kuat, ya, komunikasi yang kuat untuk membangun ya dimensi kerakyatan. Bahwa unsur musyawarah mufakat ini harus kita kedepankan dalam pelaksanaan demokrasi di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian dimensi keadilan yang mengandung dimensi nilai atau peduli terhadap nasib orang lain. Ya. Mari kita bantu ya kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat sekitar kita. Kita mulai peka ya. Kita mulai hadir saat orang lain membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai kita diminta ya, tapi kita sudah hadir lebih dulu. Ya. Ini luar biasa sekali kalau mampu kita lakukan. Jadi peduli ya, peduli. Ada orang lain yang membutuhkan bantuannya, ya, terkadang malu atau ragu untuk memohon ya, pertolongan orang lain. Maka kita harus peka ya, ternyata orang ini perlu kita bantu. Ya. Ya, jangan memandang berapa nominal ya, rupiah yang bisa kita berikan pada orang lain. Tapi wujud kepedulian kita ini penting sekali ya, penting sekali supaya orang yang merasa sedang terpuruk ya, sedang membutuhkan bantuan itu tidak hidup sendiri ya. Ternyata masih ada orang-orang yang peduli, orang-orang baik yang hadir di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata. Jadi kita
berbuat baik pada orang lain, ya kita punya kepedulian, ya kita punya rasa adil, ya. Jiwa atau sikap yang adil itu bukan semata-mata kita menekankan pada tujuannya. Kita ingin memberikan uluran bantuan, ya. Tetapi uang yang digunakan untuk membantu ini dari hasil-hasil yang tidak baik, ya. Ini bukan seperti itu, tapi kepekaan, ya, kerelaan kita untuk hadir di kehidupan masyarakat yang membutuhkan bantuan ini lebih ditekankan. Bukan pada hasilnya, bukan pada tujuannya supaya orang lain juga bisa makan, bukan, ya, tapi kepekaan kita harus lebih dulu. Ya. Maka keadilan ini menonjolkan keutamaan, ya, yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Jadi kita ingin jadi sosok yang adil, ya, kita harus melakukannya dengan cara apa, ya, kita harus berdasarkan aturan apa, ya, ini dimensi keadilannya. Sila keadilan juga mengandung nilai emansipasi, yaitu kesetaraan manusia secara sosial. Ya. Di masyarakat masih sering terjadi, ya, bahwasanya status sosial itu dipandang penting sekali, ya, penting sekali. Oh, ini guru, ya, ini dosen, ini dokter, ya, ini pejabat, ini, ya. Sehingga kita harus memperlakukannya secara istimewa, tidak, ya. Ini harus kita singkirkan terlebih dahulu, ya, dalam memberikan atau menegakkan nilai-nilai keadilan. Ya. Kalau ada orang kaya yang sedang punya hajat, ya, beramai-ramai kita hadir, ya. Tapi kalau ada orang yang ekonominya menengah ke bawah, ya, kita malah pergi, ya, atau tidak hadir dalam hajatan tersebut. Ya, ini jangan sampai terjadi di masyarakat. Kita ulas, ya, tentang etika tadi, ya, bahwa tidak mencontek merupakan salah satu etika dalam melaksanakan ujian. Jadi mencontek, ya, kita harus tahu mencontek itu dilakukan atau tidak, ya, kita melihat atau tidak perbuatan itu, yang namanya mencontek itu tidak baik, karena ini sifatnya mutlak, jadi ilmunya. Jadi kita harus paham tentang ilmunya dulu. Ya. Kita tidak mencontek, ya, ini baik, ya, baik, ya. Tapi kalau kita mencontek tidak baik, ya. Jadi ilmunya seperti itu. Terlepas kita mau mencontek atau tidak, ya, kita sudah tahu bahwa mencontek itu tidak baik, ya. Plagiat, ya, tanpa kita melakukan tindakan plagiat, ya, kita sudah tahu bahwa plagiat itu, ya, tidak boleh, ya, tidak baik, ya. Minta doa restu kepada orang tua, ya. Ini, ya, bahwa minta doa restu itu baik, ya. Ya, kalau tidak minta doa restu, ya, ini sepertinya manusia yang tidak tahu diri, ya, bahwa kita hadir itu berkat orang tua kita yang mampu mendidik kita, ya, termasuk korupsi, ya, korupsi. Ya. Banyak sedikitnya kasus korupsi, ya, tapi yang namanya terlepas dari jumlahnya, ya, namanya korupsi itu, ya, tidak beretika, ya, tidak beretika. Ya, kadang etika dikaitkan atau disamakan dengan moralnya, moral, ya. Kalau moral itu kan bagian dari etika. Kalau etika itu ilmu yang membahas tentang moralitas, ya. Jadi terlepas dari jumlah kasusnya, kalau ada korupsi, ya, berarti itu tidak baik, tidak beretika. Ini harus kita hilangkan, ya, dari kehidupan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan kita harus, ya, menghindari, ya, perilaku-perilaku yang bisa membentuk kita sebagai sosok yang ingin untung sendiri tapi merugikan orang lain. Kita harus menghindari perilaku-perilaku keseharian kita yang condong untuk menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Ya, ini korupsi, suap, ya. Ya, kalau kita
sedang menghadapi hajat demokrasi ya, pemilihan yang namanya suap itu harus kita lawan ya, kita hindari ya, jangan sampai kita menjadi pelaku ataupun menjadi penerimanya ya, jangan sampai terjadi ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali.